Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Ya, kita masuk persamaan eksponen ya. Untuk materi kali ini yaitu persamaan eksponen. Apa sih persamaan eksponen itu? Langsung saja. Persamaan eksponen sial adalah persamaan yang di dalamnya terdapat eksponensial dengan bilangan pokok atau eksponensialnya berbentuk fungsi variabel. Nah, seperti apa? Contoh misalkan 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, di sini ada bilangan pokoknya dan ada pangkat, bentuk eksponennya itu mengandung variabel X. Nanti yaitu kita mencari nilai X-nya. Itu yang dimaksud dengan persamaan eksponensial. Oke, macam-macam bentuk eksponensial ada beberapa sifat. Yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan 1 untuk A lebih besar 0, maka A tidak sama dengan 1, maka untuk fx sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat P, maka fx-nya itu adalah sama dengan P ya, dimana bilangan pokoknya ini sama, A sama A. Kemudian yang ketiga, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Kemudian yang keempat, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, untuk A tidak sama dengan B, maka fx sama dengan 0. Kemudian yang kelima, jika fx pangkat gx itu sama dengan 1, diperoleh syarat yang pertama yaitu gx sama dengan 0, 2fx sama dengan 1, fx sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah syarat, ada syaratnya untuk yang kelima ya. Kita lanjutkan yaitu yang keenam, jika fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx, maka diperoleh dengan syarat, harus ada syaratnya bahwa fx sama dengan hx, gx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak boleh sama dengan 0 dan hx tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang ketujuh yaitu jika A kali P pangkat 2fx ditambah B kali P pangkat fx plus C sama dengan 0, ini nanti menggunakan pemisalan ya, pemisalan. Oke, terus ke-8 yaitu jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka diperoleh menggunakan syarat lagi, yaitu ada 4 syarat di sini. Fx sama dengan gx dengan syarat hx tidak boleh sama dengan 0 ya. Ya, mohon maaf, saya ulangi. Untuk ke-8, jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka diperoleh fx sama dengan gx. Itu syaratnya. Yang pertama, yang kedua yaitu hx harus sama dengan 1, hx sama dengan 0, dengan syarat fx harus lebih besar 0 dan gx lebih besar 0. Dan hx itu jika hx-nya harusnya min negatif 1, maka syarat yang diperoleh fx dan gx itu harus genap semua atau ganjil semua. Oke, langsung saja contoh soal. Untuk video kali ini saya akan membahas syarat 1 sampai 5. Untuk 6, 7, 8 akan saya bahas untuk video selanjutnya. Oke, yang pertama, syarat pertama yaitu jika fx sama dengan 1 untuk A lebih besar 0, A tidak boleh sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Bentuk contohnya bisa diperhatikan, tentukan penyelesaian dari persamaan 5 pangkat x plus 2 sama dengan 1. Langsung kita bahas ya. 5 pangkat x plus 2 sama dengan 1. Kalian harus ingat terlebih dahulu, kita harus menyamakan ruas kiri dan ruas kanan. Artinya biar nanti bilangan pokoknya bisa dicoret. Nah, 1 itu diperoleh dari, ini kan di sebelah kiri 5 ya, 5 pangkat. Sebelah kanan juga dijadikan 5 pangkat. 1 itu 5 pangkat berapa? Yaitu 5 pangkat 0. Kalau 5-nya sudah ketemu dua-duanya, dia bilangan pokok dan tidak mengandung variabel, berarti tanpa syarat langsung pangkat x plus 2. Ya, x plus 2 ini ya. Pangkat sama dengan pangkat.
sama dengan 0, maka nilai X sama dengan negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya atau nilai X-nya adalah negatif 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk sifat yang kedua, kita langsung ke contoh soal. Sifat yang kedua, jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, untuk A lebih besar 0, maka Fx sama dengan P. Contohnya seperti apa? Contoh bentuk soalnya, tentukan nilai X jika persamaan 3 pangkat X plus 3 sama dengan 27. Ingat bahwa yang kedua ini, jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, otomatis bilangan pokoknya harus sama terlebih dahulu. Ya, langsung saja 3 pangkat X plus 3 itu kan sama dengan 27. Bahwa sebelah kiri itu adalah 3, bilangan pokoknya 3, maka 3 pangkat X plus 3 itu sama dengan 27. Kita ubah juga menjadi 3 pangkat berapa, yaitu 3 pangkat 3. Nah, kalau sebelah kiri sama sebelah kanan sudah sama, maka pangkat sama dengan pangkat. X plus 3 sama dengan 3. Maka nilai X sama dengan 3 dikurangi 3. Hasilnya adalah 0. Oke, itu bentuk persamaan yang kedua. Sangat jelas ya. Kemudian kita langsung masuk saja sifat yang ketiga. Jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, untuk A lebih besar 0, A tidak sama dengan 1, maka Fx sama dengan Gx. Contoh soalnya seperti apa? Bahwa A adalah bilangan pokok, 25 ya, tentukan nilai X dari persamaan 25 pangkat 3X min 2 sama dengan 125 X pangkat X plus 1. Maka langsung saja kita peroleh 25 ya. 25 saya tulis ulang, pangkat 3X min 2 itu sama dengan 125 pangkat X plus 1. Bahwa ketentuan di sini ya, A sama dengan A gitu ya. Berarti kita ubah dulu, ini kan 25, ini 125. Cari bilangan yang sama dan menghasilkan suatu pangkat. Contoh, misalkan 25. 25 adalah 5 pangkat 2 pangkat 3X dikurangi 2 sama dengan 125 adalah 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3 ya kan? Pangkat X plus 1. Nah, ini adalah tanda-tanda sudah ketemu angkanya, cuman kita belum menyempurnakan terlebih dahulu. Untuk 5, ini kan ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Ingat ya, 3X min 2 sama dengan 5 pangkat 3 kali X plus 1. Berarti ini sudah sama, tinggal kita tulis 3X min 2 sama dengan 3X plus 1. Nah, 2 kali 3X 6X, 2 kali min 2 adalah min 4, sama dengan 3 kali X 3X, 3 kali 1 plus 3. Kita kumpulkan yang sejenis ya. 6X, 3 dikurangi 3X, kemudian ini 3, min 4 pindah ruas jadi plus 4. 6X kurangi 3X berapa? Yaitu 3X, sama dengan 3 tambah 4 adalah 7. Maka nilai X adalah 7/3. Kesimpulannya apa? Jadi himpunan penyelesaian atau nilai X itu sendiri atau HP-nya ya 7/3. Seperti itu. Jelas ya? Kita langsung saja masuk ke sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat, jika A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx dengan A tidak boleh sama dengan B, maka Fx sama dengan 0. Contoh, langsung saja ke bentuk soalnya, tentukan nilai X dari persamaan 3 pangkat 2X dikurangi 1 sama dengan 5 pangkat 2X dikurangi 1. Nah, sekarang kalau kita melihat bentuk seperti ini,
Dengan bilangan pokoknya sudah tidak bisa disederhanakan. Ini angka 3, ini angka 5 ya kan. Berarti langsung syarat aja bahwa pangkat sama dengan 0. Ya udah, karena pangkatnya kan sama. Ya. Pangkatnya sama. Otomatis (2x) dikurangi 1 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 1 pindah jadi positif 1, x sama dengan 1/2. Jadi nilai x atau himpunan penyelesaiannya adalah 1/2. Oke. Ya, gampang ya yang contoh keempat atau sifat yang keempat. Langsung pangkat disama dengankan 0 karena bilangan pokoknya tidak sama dan tidak bisa disederhanakan lagi. Kita lanjutkan sifat yang kelima. Sifat yang kelima, jika fx pangkat gx sama dengan 1, ya. Bentuk soalnya kan rumit ya. Berarti kita menggunakan syarat. Ingat kalau bentuknya seperti itu harus menggunakan syarat. Syarat yang pertama kita gunakan. Syarat yang pertama ya. Perhatikan di sini 2x min 5 ini sebagai fx. Yang pangkat ini sebagai gx. Ya, seperti kita menyesuaikan bentuk persamaannya. Oke, syarat yang pertama yaitu gx sama dengan 0. Berarti pangkat x kuadrat min syarat yang pertama adalah gx sama dengan 0. Bahwa x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 harus sama dengan 0. Langkahnya yaitu harus difaktorin. Cara memfaktorkan adalah kalau dijumlah hasilnya min 1, kalau dikali hasilnya negatif 2. Berarti berapa? Negatif 2 sama ditambah 1 atau plus 1 ya. X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah bentuk nilai X yang syarat pertama. Tapi di sini ada keterangan bahwa fx tidak boleh sama dengan 0. Kita substitusikan. Kita uji bahwa apakah fx itu tidak sama dengan 0. Fx kita tulis dulu x kuadrat 2x ya. 2x min 5. X-nya kita ganti 2 yang pertama, yaitu 2 kali 2 dikurangi 5. Ketemunya negatif 1. Nah, berarti dia memenuhi yang pertama, 2 ini memenuhi ya. Kemudian yang kedua, jika fx-nya 2x min 5, x-nya kita ganti min 1, 2 kali min 1 dikurangi 5, jadinya negatif 2, negatif 7, berarti memenuhi juga. Jadi x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 1 memenuhi karena kalau diuji, dia hasilnya tidak, fx-nya itu tidak sama dengan 0, berarti memenuhi. Kemudian syarat yang kedua yaitu fx sama dengan 1. Fx-nya adalah x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 1 ya. Jadinya apa? X kuadrat dikurangi x dikurangi 3 ya, sama dengan 0. Nah, kalau dijumlah negatif 1, kalau dikali hasilnya negatif 3. Kita lihat dulu bentuk ya. Oh, mohon maaf ya. Ini adalah fx bukan gx, fx. Berarti fx adalah bilangan pokoknya, ini salah. Fx adalah 2x min 5 sama dengan 1, maka 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 dibagi 2 ya, ketemunya 3. Berarti ini salah satu juga sebagai
himpunannya. Kemudian syarat ketiga bahwa fx itu sama dengan negatif 1. Nanti kita uji gunakan syarat selanjutnya. fx-nya apa? 2x dikurangi 5 sama dengan negatif 1 min ya. 2x sama dengan negatif 1 ditambah 5, maka nilai x adalah 4 dibagi 2. X sama dengan 2 ya. Ini kan negatif 1 tambah 5, 4. Untuk mencari nilai X adalah 4 bagi 2. X nya sama dengan 2. Kita uji dulu apakah X sama dengan 2 itu memenuhi atau tidak. Kita uji gunakan Gx harus genap. Oke, Gx nya apa? X kuadrat min X min 2 sama dengan X nya kita ganti angka 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 2 dikurangi 2. 2 kuadrat 4, 4 kurangi 2, 2 kurangi 2 adalah 0. Nah, 0 itu merupakan bilangan genap. Gx harus genap. Berarti kalau dia memenuhi genap, maka X sama dengan 2 juga memenuhi. Nah, kesimpulannya, jadi himpunan penyelesaian atau yang disebut himpunan nilai X-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 1 yang saya kotakin ya. Kemudian X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 karena X-nya angka X-nya kan 2, 2-nya ada 2 gitu. Jadi kita tulis 1 kali. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga sangat bermanfaat dalam pembelajaran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.